Selamat pagi, Om Swastiastu. Saya akan menjelaskan sedikit tentang kompos dan apa manfaatnya. Kemudian apa manfaatnya bagi masyarakat dan bagi lingkungan. Ya. Setiap kegiatan manusia tentunya akan menghasilkan limbah. Ya. Kalau yang di dalam rumah tangga namanya itu limbah rumah tangga. Ya, limbah rumah tangga itu nanti ada berupa nasi-nasi sisa buah. Ya, kalau di Bali itu kan banyak ada sisa-sisa dari kulit-kulit. Kalau rerainan itu akan banyak kita punya buah. Tentu dari kulit-kulit pisang itu yang banyak itu sebagai sumber K. Ya, kemudian dari daun-daunnya. Kalau kita ingin teduh, kita bahkan banyak menghasilkan dari sampah daun-daunan. Kenapa kita apa sebenarnya itu kompos? Ya, kompos itu adalah hasil pengolahan, yaitu bahan-bahan organik. Seperti tadi bahan-bahan organik itu adalah termasuk sampah organik ya dari rumah tangga, seperti nasi, daun-daunan, kulit-kulit pisang, ya. Itu yang disebut sebagai sampah organik, bahan organik. Bahan organik ini kalau dibiarkan dia akan berbau, ya, menimbulkan bau busuk, dan itu licitnya, airnya itu akan mengeluarkan gas yang sangat berbau. Ya, kompos itu adalah pengolahan bahan organik dengan memanfaatkan mikroorganisme. Di sini kita menggunakan mikroorganisme, itu adalah mikroorganisme lokal. Ya, kenapa kita menggunakan mikroorganisme lokal? Yaitu masyarakat akan mudah mendapatkan, kemudian harganya otomatis akan menjadi murah. Ya, kita ingin menekankan di sini bahwa pembuatan kompos itu tidak mahal, tidak susah, ya, dan murah. Itu yang terpenting, ya. Lalu dengan mengetahui manfaat dari besarnya kompos itu, ayo adik-adik, ibu-ibu semua, masyarakat, marilah kita mulai membuat kompos, ya, memanfaatkan sampah itu menjadi kompos, ya. Ayo adik-adik, kita sekarang membuat kompos, ya, untuk memberikan contoh kepada masyarakat, ya, betapa mudahnya membuat kompos itu. Ayo kita sekarang. Tahap-tahap pembuatan kompos di rumah tangga. Pertama, siapkan alat dan bahan terlebih dahulu, yaitu sampah organik yang menumpuk di rumah, pupuk kandang, tetes tebu, EM4, sarung tangan, tanah subur, air sumur atau air cucian beras, dan wadah penampungan atau polybag. Selanjutnya, cacah sampah kering untuk memudahkan proses dekomposisi organisme. Ampas kering sebagai sumber karbon dan dedaunan sebagai sumber K. Siapkan polybag dan kemudian gunakan pisau untuk melubangi polybag tersebut. Dapat dilubangi di bagian samping untuk sirkulasi udara dan lubangi di bagian bawah agar air tidak menggenang. Campurkan sampah kering dan daun, tambahkan kotoran sapi kering, lalu aduk hingga rata. Gunakan air cucian beras atau air sumur untuk melembabkan sekaligus sebagai sumber mikroorganisme. Semprot hingga basah, lalu aduk rata. Tambah EM4 sebanyak 100 ml atau 10 kali tutup botol, lalu tuang tetes tebu atau molase sebagai makanan utama mikroorganisme, juga sebanyak 100 ml atau 10 kali tutup botol. Masukkan sisa nasi basi sebagai sumber mikroorganismenya, lalu aduk lagi hingga rata.
Kembali tambahkan tetes tebu sebanyak 100 ml atau 10 kali tutup botol. Kemudian, masukkan tanah subur sebagai dasar ke dalam polybag. Kemudian ditumpuk dengan sampah yang telah tercampur. Dan lakukan berulang-ulang hingga menjadi berlapis-lapis. Tambahkan lagi EM4 dan tetes tebu untuk memberi sumber energi yang banyak. Setelah itu, tambahkan kembali tanah untuk menutupi sampah organik tersebut. Terakhir, tutup wadah rapat-rapat agar tidak terkontaminasi partikel lain seperti air hujan atau hewan. Untuk hasil sempurna, diamkan kompos tersebut selama kurang lebih 3 bulan. Pupuk kompos yang baik akan berciri sebagai berikut: warna coklat hingga hitam, tidak larut dalam air, dan berefek baik kepada tanah. Demikianlah cara pembuatan kompos dengan sederhana di tingkat rumah tangga. Semoga info tadi bermanfaat dan dapat dipraktekkan di rumah masing-masing. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih.